Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, memelihara dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. 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 Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pagi ini di minggu pertama bulan budaya, Majelis Sinode Gereja Masihi Injil di Timor menolong kita untuk belajar dari 1 Samuel 24 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23 untuk kita renungkan di bawah tema kuasa kebaikan mengatasi kejahatan. Bagian yang telah kita baca tadi menceritakan kepada kita bagaimana upaya dari raja pertama di Israel, dalam hal ini Saul, untuk membinasakan Daud supaya dia tidak boleh ada lagi di sekitarnya, di dalam bangsa dan negeri di mana ia menjadi pemimpinnya. Hal itu sesungguhnya dilatar belakangi juga oleh rasa kecemburuan yang amat dalam dari Saul kepada Daud. Kita ingat bahwa pada saat Israel berhadapan dengan bangsa Filistin, Raja Saul tidak memiliki keberanian untuk berhadapan dengan Goliat, panglima perang dari bangsa Filistin. Dan dalam perkenanan Tuhan, Daud diizinkan untuk menjatuhkan Goliat, dan peristiwa itu telah membuat putri-putri Yerusalem menyatakan bahwa Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Dari peristiwa itu, maka perhatian rakyat sudah mulai beralih, bergeser dari Saul kepada Daud, anak muda itu. Dan itu menjadi pintu masuk bagi Saul untuk merancangkan hal yang jahat bagi kehidupan Daud. Padahal sesungguhnya perjuangan Daud adalah untuk menyelamatkan bangsanya, negeri yang dia cintai, dan bukan sebagai sebuah upaya untuk menyombongkan diri, bahkan mengatasi Raja Saul. Daud semata-mata berjuang dan mempertaruhkan hidupnya untuk keselamatan dan keamanan dan kenyamanan dari negerinya. Karena itu ia rela untuk berhadapan dengan Goliat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi bahwa Saul sedang memandang Daud sebagai musuhnya, setrunya yang harus segera dia singkirkan. Karena dengan keberanian Daud dan kemampuannya, maka tentu usaha untuk
menurunkan kekuasaan kepada keturunannya tidak akan berlanjut. Karena itu pribadi yang sedang tampil memukau dan telah berada pada perhatian rakyat ini mesti segera disingkirkan. Dan dalam bacaan tadi kita bisa dengar bahwa ternyata untuk satu pribadi Daud, Saul mesti menggerakkan ribuan orang. 3.000 orang, orang-orang terpilih, orang-orang tangkas negeri itu untuk mengejar dan membinasakan Daud. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tapi kita bisa belajar hal yang luar biasa dari kehidupan Daud. Bahwa ketika ada kesempatan untuk dia bisa dapat membunuh Saul, dan itu juga datang dari bisikan orang-orang yang ada di sekitarnya, Daud lebih memilih untuk mengikuti jalan kebenaran, jalan damai daripada permusuhan, perseteruan, bahkan upaya-upaya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tentu pertanyaan kita adalah, mengapa Daud tidak membinasakan saja Saul sehingga dia bisa menjadi pribadi yang aman dan hidup di negerinya, supaya dia tidak boleh berlari lagi menyembunyikan diri dari satu gunung ke gunung yang lain, satu gua ke gua yang lain, supaya dia bisa hidup tenang dan ternyata Daud tidak memilih jalan itu. Daud sadar benar bahwa pada waktunya dia akan menghampiri Tuhan. Dan orang yang mau menghampiri Tuhan, dia mesti menghampirinya dalam keadaan tangan yang bersih dan hati yang murni. Dan itu bisa dapat kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Orang-orang yang mau menghampiri Tuhan, dia harus menghampirinya dalam keadaan tangan yang bersih dan hati yang murni. Itulah sebabnya di dalam bacaan tadi, Daud mengingatkan kepada Saul bahwa sekalipun ada bisikan, ada dorongan dari orang-orang di sekitarku untuk membinasakanmu, membunuhmu, tapi saya tidak mau mengotori tanganku dengan tindakan itu. Bahkan di saat dia mengulurkan tangan dan memotong puncak dari jubah Saul, itu pun dia merasa bersalah dan berdosa. Daud adalah pribadi yang benar-benar memiliki hati yang bersih, hati yang tulus bagi kehidupan sesama umat manusia. Dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud adalah pribadi yang tahu kebenaran, dan dia tidak mau meninggalkan kebenaran dan memilih jalan yang jahat di dalam hidupnya. Karena tentu Daud juga tahu kebenaran firman Allah, bahwa perilaku-perilaku orang fasik itu akan membuat orang tidak punya masa depan dalam kekekalan. Kalau kita baca di dalam kitab Malayaki pasalnya yang keempat, ayatnya yang di sana firman Allah menegaskan
bahwa orang-orang yang punya perilaku fasik, dia sedang menjadikan dirinya seperti jerami kering. Karena itu, di saat kedatangan hari Tuhan, dia akan terbakar hangus. Tapi tidak ditinggalkannya akar-akar dan dahan, dan yang tersisa hanyalah debu saja. Daud tidak mau supaya masa depannya hancur, dan dia tidak punya kesempatan untuk kekekalan. Dia mau mengalami kekekalan itu di dalam hidupnya. Karenanya dia tidak mau terlibat dalam perilaku-perilaku fasik dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita juga belajar di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ternyata Daud tidak hanya sekedar menjadi pribadi yang dengar apa kata firman Allah bagi hidupnya, tapi dia mau melakukan firman itu di dalam perjalanan hidupnya. Selanjutnya di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15. Di sana juga firman Allah berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh tidak punya kesempatan untuk mengalami kehidupan kekal. Itulah sebabnya sekalipun orang-orang di sekitar Daud membisiknya, bahkan mereka memakai nama Tuhan. Kalau kita perhatikan bacaan firman Allah tadi dengan jelas, bahwa sebagaimana firman Allah, musuhmu telah diantar oleh Tuhan kepadamu. Tetapi Daud tidak mau melakukan itu. Daud lebih mempertimbangkan untuk keselamatan bangsanya, bahkan juga masa depannya dalam kekekalan. Kita bisa bayangkan apa gerangan kalau Daud mengikuti pikiran dari orang-orang di sekitarnya dengan membunuh pemimpinnya, rajanya. Maka apa gerangan yang terjadi dengan bangsanya saat itu? Apakah dengan begitu Daud melakukan kudeta dan mengambil kekuasaan? Daud tidak mau menggunakan cara-cara yang jahat. Dia tahu bahwa segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Dan karena itu dia memilih jalan terbaik, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena itu kita bisa perhatikan bacaan tadi. Daud berseru dan memanggil Saul, sekaligus menunjukkan apa yang telah dia lakukan. Dan dalam percakapan itu, Saul pada akhirnya menyadari bahwa sebenarnya Daud adalah pribadi yang berhati mulia. Dalam beberapa kesempatan Daud bisa membinasakan Saul, tapi dia tidak melakukannya, termasuk pada saat itu. Dan karenanya Saul kemudian meneteskan air mata. Dia bersyukur bahwa dia tidak membinasakan orang baik dalam sejarah perjalanan bangsanya. Dan karena itu dia mengatakan bahwa kerajaan Israel akan dipercayakan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini
Bisa saja kita sedang ada di dalam situasi dan keadaan di mana ada keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang membenci kita. Ada teman-teman kita yang membenci kita. Ada orang-orang di sekitar kita yang merancangkan kejahatan terhadap kehidupan kita. Kita mesti belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud. Bahwa ketika Saul memandangnya sebagai musuh dan seteru yang harus disingkirkan, justru Daud menampilkan sebuah model kehidupan di mana dia menghormati Saul. Dan karenanya dia tunduk, dia sujud dan menyatakan rasa hormatnya kepada Saul. Bahkan dia tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang keji dan jahat di dalam perjalanan hidupnya. Kita tentu berharap bahwa hari ini kita adalah pribadi-pribadi yang memiliki roh pengampunan di dalam kehidupan kita, supaya relasi persaudaraan kita, hubungan damai di antara sesama umat manusia masih bisa dapat akan terus berlangsung dan kita alami dalam perjalanan hidup ini. Jika kita tidak memiliki roh pengampunan di dalam hidup kita, jika kita hanya mau membalas kejahatan dengan kejahatan, maka persaudaraan kita akan hancur dan kita tidak pernah akan mengalami rasa damai dalam hidup ini, di dunia ini, dan kita juga tidak punya masa depan dalam kekekalan. Karena 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 menegaskan bahwa orang-orang yang hidup sebagai kelompok pembenci, yang tidak punya roh pengampunan dalam hidupnya, dan yang hanya mau merancangkan yang jahat bagi sesamanya, tidak punya bagian dalam kekekalan. Karena itu, marilah segera tinggalkan roh-roh yang jahat di dalam diri kita dan berusaha untuk belajar dari apa yang telah diteladankan oleh Daud. Karena hanya dengan demikian diri kita terselamatkan, keluarga kita terselamatkan, orang-orang di sekitar kita terselamatkan. Hidupkanlah kuasa kebaikan untuk mengatasi kuasa-kuasa jahat di dalam hidup kita senantiasa. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin.